dan kita alihkan ke jam 4. Eh kita Nupa, Nana, sama Aris Wandi. Apa kabar kalian? Sekali Alhamdulillah lagi. baik Kak. Masya Allah, Baik Kak. tabarakallah. Puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa ini? Alhamdulillah enggak puasa. Alhamdulillah puasa Kak, puasa aman. Aman, oke. Teman-teman, Nupa, anak-anak, sama Rizwani kalau bisa on cam teman-teman supaya kita bisa interaksi lebih bagus dan lebih baik. Beralangan ya? Memungkinkan kalau on cam? Ya, langsung diam. Nana, Arswandi, sama Nune bagaimana? Memungkinkan on cam? Tidak? Oke, thank you Nana. Terus siapa lagi? eh Nune sama Rizwandi. Bagaimana siap on cam? Oke, thank you teman-teman. Mari kita mulai. Sebetulnya kemarin sudah kita bahas terkait dengan materi nasionalisme dan beserta hal-hal yang berkaitan dengan soal-soal wawasan kebangsaan. Pertanyaanku ada yang mau ditanyakan tentang kemarin atau masih ingat tentang materi kemarin? Lupa, Lupa Kak. lupa. Nune kemarin, sorry, ya, Nune ya panggilannya. Nune panggilannya ya. Gua cek nih, beneran. Maaf, kakak admin, boleh. Oke, thank you. Oh, Nope, izin first meeting ini kak, jadi belum tahu apa-apa. Eh, Minta tolong untuk kakak admin, kalau bisa diizinkan saya untuk share layar atau mungkin bisa jadikan host supaya bisa bisa tampilkan materinya. Halo, cek kakak admin.
Oke, baik teman-teman, sembari kita menunggu admin izinkan untuk tampilan layar, share screen. Nupe tidak pernah gabung ya Nupe. Ariswandi juga kemarin gabung Ariswandi. Halo, kedengaran nih. Kalau Nana gabung gabung ya Nana kemarin. Gampang-gampang susah, Kak, karena banyak masih ada yang keliru dijawabnya. Tapi gabung ya minggu lalu. Kenapa, Kak? Gabung Ki minggu lalu. Kalau saya gabung, Kak, cuman materinya susah-susah gampang. Keliru, ada sedikit keliru menjawab. Oke, teman-teman, hari ini sebetulnya kita akan fokus satu materi inti terkait dengan wawasan kebangsaan, yaitu tentang materi integritas. Ada materi yang penting untuk sekali dibahas berkaitan dengan itu. Sementara saya usahakan untuk share screen, tapi masih belum bisa fiturnya. Tunggu. Oke, cek teman-teman, tampilan layar saya sudah kelihatan? Sudah Aman, kelihatan? Kak. Oke, let's go. Mari kita mulai. Ye. Uh, Hari ini kita akan bahas satu materi penting berkaitan dengan apa tadi? Masih ingat berkaitan dengan intak. Nasionalisme, Oke. integritas. Kelihatan di layar kotak? Oke, integritas.
Teman-teman, yang mau saya sampaikan adalah teman-teman yang baru bergabung, sebetulnya kemarin kita bahas beberapa materi, utamanya materi nasionalisme, cuman kita fokus pengembangan soal. Jadi, eh, sedikit saya highlight terkait dengan materi kemarin, bahwa kalau di wawasan kebangsaan itu kan kalian dihadapkan sama soal-soal yang jumlahnya 30 soal. Oke. Passing grade-nya itu ada 65. Berarti yang target adalah 13. Itu secara umum. Tapi bukan ini yang kita pengen mau capai. Yang mau kita capai adalah di atas dari 65. Atau minimalnya 100-an. Atau maksimal dua salah. Dan itu harus kita bisa tempuh dalam waktu 30 menit. Karena ingat teman-teman, soal SKD CPNS itu ada 110, ada TBK, TIU sama TKP, dan kalian cuma dihadapkan dalam waktu 100 menit. Jadi otomatis untuk TWK itu minimal sekali hanya maksimal sekali hanya 30 menit. Oke, kita next. Ini tadi bobotnya ada 30 soal TWK, paling tingginya adalah 150. Teman-teman, kalau misal suaraku tidak terlalu kedengaran dengan jelas atau mungkin layarku apa namanya tersangkut, sampaikan segera nah. Jangan sampai aku jelaskan ternyata nyangkut. Kita bahas terkait dengan satu materi penting berkaitan dengan integritas. Ini sebetulnya di soal TWK kalian tidak akan diminta untuk tahu pengertiannya apa, tidak bakal ada soal-soal yang berkaitan dengan pengertian integritas. Tidak bakal ada soal kalian akan diperintahkan untuk sebutkan pengertian atau jelaskan terkait dengan pengertian integritas. Tapi yang akan ditanyakan terkait dengan maknanya, maknanya itu bukan secara harfiah pengertiannya. Maksudnya bukan pengertian kayak seperti ini harus persis dan bagaimana bentuk tindakan berintegritas yang paling tepat. Tapi yang paling penting dulu ingat Ki, kalau integritas itu kan tindakan, apalagi perilaku, prinsip dan sebagainya yang sesuai dengan norma moral, hukum dan etika. Pernah kita tidak dengar semua kata-kata integritas? Di mana biasanya ada? Di mana biasa ada kata-kata integritas, Nupe Nana sama As Ariswandi? Di kantor, Kak. Di kantor, oke. Di kantor tuh biasanya kan ada di dinas-dinas nih. Biasa juga ada di kantor dan sebagainya. Kenapa ada zona integritas? Karena biasanya kan di situ sebagai pengingat. Kalau misal contohnya di kepolisian ada dibilang zona integritas. Artinya kalau misal urus ki laporan, melapor ki dan sebagainya, tidak boleh polisi minta uang karena itu melanggar prinsip integritas, melanggar moral, hukum dan etika. Dan itu yang akan kita mau pastikan nanti di soal bagaimana caranya jawab, bukan lagi yang benar mau dicari, tapi yang mau dijawab adalah yang paling benar. Itu yang akan kita pilih. Pada intinya teman-teman, integritas itu kan berkaitan dengan jujur, konsistensi, tanggung jawab. Karena ini adalah pilar utamanya. Jadi usahakan kalau misal dihadapkan ke sama tindakan-tindakan integritas, utamakan jujur, konsistensi, sama tanggung jawab. Aman ini guys. Lanjut. Sama. Oke, thank you. Kalau misal kalian mau screenshot atau catat atau mau bertanya langsung bilang nah. Nah, apa sebetulnya yang nilai-nilai apa sebetulnya materi integritas? Nah, kalau misal tadi yang masalah pengertian kan mungkin bisa kita simpan di kepala tak. Karena tidak persis di kalimat apa yang saya tampilkan dengan di soal, tapi maknanya harus ngena. Kalau misal integritas itu bagian dari tindakan yang sesuai dengan hukum, etika dan moral. Nah, sekarang yang paling penting di soal integritas adalah yang di bagian ini. Ini sifatnya sedikit hafalan. Walaupun soal TWK itu penalaran teman-teman, tapi ada satu yang penting untuk kita hafal karena ini akan bantu ke eliminasi dalam bernalar. Misalnya, integritas inti kan ada jujur, disiplin, tanggung jawab. Etos kerja ada mandiri, kerja keras sederhana, berani, adil, peduli. Kenapa penting ini untuk kalian hafal teman-teman dan jangan lupa kategorinya ini supaya bisa dieliminasi. Karena soalnya kadang seperti ini, berdasarkan peristiwa di atas, tindakan integritas inti yang paling tepat adalah. Nah, kalau inti kan yang ditanyakan berarti cuma jujur, disiplin sama tanggung jawab. Mandiri kerja keras sampai berani adil peduli itu bisa langsung kita cut. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ketika ada opsi, ketika ada soal menanyakan terkait dengan integritas, kemudian 9 apa namanya menanyakan terkait dengan integritas.
ada opsi di luar dari 9 ini langsung kita cut atau kita coret karena itu tidak berkaitan sama integritas. Aman guys? Kalau misal mau ki hafal atau mau ki ingat lebih baik, saya lebih mudah keingat kalau misal ku singkat. Contohnya adalah kayak misal integritas inti, ku singkat menjadi JDT. Lebih mudah ku ingat Johor Darul Takzim, klub sepak bola Malaysia. Kemudian ada integritas etos kerja, lebih mudah ku ingat Makassar atau MKS. Kemudian integritas sikap, lebih mudah saya ingat berita acara peradilan atau BAP. Jadi teman-teman, kalau misal mungkin pakai metode ini boleh, atau mungkin balik-balik juga boleh. Yang penting jangan lupa kategorinya. Inti, etos kerja, sama sikap. Karena ini nih paling pentingnya atau paling vitalnya di soal-soal integritas. Aman guys? Lanjut, Lanjut lanjut Kak. Oke, Nana posisinya di mana sekarang Nana? di rumah Kak, tunggu buka puasa. Iya, sama-sama kita buka puasa toh. Oke, sambil belajar. eh nah sekarang, next teman-teman. Ini kan biasanya eh, yang namanya integritas kan biasa dihadapkan sama soal-soal benturan antara integritas personal sama integritas instansi. Contohnya misalnya kayak apa? Kita yang sadar bilang kebohongan, korupsi itu tidak baik. Terus apa namanya? Diminta sama atasan tak untuk menyalahgunakan, memalsukan anggaran, itu sudah benturan antara integritas personal sama integritas instansi. Jadi, kalau misal dibenturan sama itu, jawaban yang paling tepat adalah memilih integritas yang paling benar, walaupun terancam sama jabatan dan sebagainya. Kalau misal masalah contoh-contohnya, yakin Kak, kalian sudah paham semua yang mana baik, yang mana benar, tidak memalsukan laporan kerja, tidak menyalahgunakan fasilitas negara, menerima hadiah, dan menjaga objektivitas. Dan saya rasa ini cukup umum bagi kalian. Terus, Nah, tadi kan yang paling penting di materi integritas adalah kalian harus tahu maknanya integritas apa. Yang kedua, kalian harus tahu 9 nilai integritas itu tadi. Yang ketiga, yang ini yang kalian harus ketahui. Bentuk-bentuk korupsi. Masalah bentuk-bentuk korupsi kan banyak sekali. Korupsi kalian tahu seperti apa? Kayak misal memberikan yang kayak misal ada orang 100 juta uangnya, cuman dia kembalikan 80 juta, dia ambil 20 jutanya itu bagian dari korupsi. Nah, cuman problemnya teman-teman, korupsi itu tidak selamanya hanya bentuk kerugian negara. Tapi korupsi itu juga masuk dalam penggelapan dalam jabatan misalnya. Misalnya ada pegawai yang ambil uang kemudian dirikan kos, kemudian konflik kepentingan dalam pengadaan. Yang kayak misalnya pernah tidak ada orang ambil fasilitas kantor. Loh. Oke, misalnya adalah ada kasus rim, eh, terus yang dipakai di kantor itu cuma 5 rim, 5 rimnya dibawa pulang ke rumah. Nah itu pelanggaran integritas. Soalnya seperti apa? Soalnya seperti misalnya dalam tindakan tersebut itu bertentangan atau melanggar nilai integritas yang mana? Yang tadi ini apa? Tanggung jawab dan sebagainya. Terus next teman-teman, bentuk korupsi yang lain dan yang paling sering soal adalah masalah gratifikasi, suap, sama pemerasan. Nah di bagian ini guys, kalian harus tahu pengertiannya karena ini akan membantu kalian menjelaskan atau menjawab soal kenapa gratifikasi itu termasuk bagian dari hal yang bertentangan dan apa akarnya. Kalau gratifikasi kan jelas, itu kan tidak ada perjanjian eh, Oke, cek
Halo, kalian dengar. Halo, cek. Suara saya sudah kedengaran? Halo, halo. Lagi buat. Oke, teman-teman. Maaf, mohon maaf. Tiba-tiba jaringannya bermasalah. Padahal biasanya di sini kalau ngajar online juga bagus loh padahal. Oke, teman-teman, mohon maaf sekali lagi kalau lanjut materinya. Oke, di bagian ini ya. Ini tadi penting sekali teman-teman. Harus bisa bedakan antara gratifikasi, suap, sama pemerasan. Apa yang membedakan? Kalau gratifikasi kan itu tanpa kan kita kasih materi kepada disconnect lagi ya. Sudah bagus guys. Aman. Oke, thank you Nana. Oke, jadi kalau misal masalah gratifikasi aman, jadi kayak misal gratifikasi orang beri hadiah, walaupun pengen niat baik, tapi karena statusnya pejabat itu sudah termasuk gratifikasi. Terus suap, kalau suap kan bahasa kasarnya sogok menyogok. Ada kesepakatan. Misalnya akan saya bantu uruskan perlancar urus buat SIM, yang penting bayar sekian, itu kan bagian dari suap. Kemudian pemerasan, pemerasan yakin entah sering baca, sering dengar atau pernah kita rasakan. Kayak misal di jalan raya. Di jalan raya apa namanya sementara berkendara diberhentikan oleh orang, seseorang atau kelompok orang, kemudian minta uang. Padahal petugas itu bagian dari pemerasan. Jadi teman-teman gratifikasi suap dan pemerasan itu bagian hal yang bertentangan dengan nilai-nilai integritas dan perlu kita tahu untuk perbedaannya. Next, oke. Kalau contoh-contoh tindakan yang berintegritas itu sebetulnya yakin juga kalian sudah tahu karena ini sebetulnya intinya mana yang benar, mana yang kurang tepat, mana yang salah, mana yang tepat. Kayak misal tidak menyontek saat ujian, mengembalikan uang yang kelebihan, datang tepat waktu dan sebagainya. Jadi pada intinya harus kita makna integritas, 9 nilai-nilai integritas plus tahu bentuk-bentuk korupsi. Itu akan bantu sekali untuk jawab soal integritas. Nah, kalau untuk jawab soal ini nantinya, ada beberapa tips yang penting untuk kalian ketahui. Nah, yang pertama, ini kata kuncinya. Ketika nantinya kalian jawab materi integritas, ini kan submateri khusus yang tidak digabung sama materi lain, tapi dipisahkan. Eh, Pertama, perhatikan dan sesuaikan antara subjek, masalah, sama lokasi. Karena misalnya di soal integritas itu kan contoh kayak gini, penerapan tindakan integritas yang seharusnya dilakukan oleh ASN, pegawai ASN misalnya. Kan kalau misal statusnya pegawai, tidak mungkin opsi membuat kebijakan.
tidak mungkin opsi menegakkan hukum karena bukan tupoksinya. Makanya penting untuk mengetahui subjek atau pelakunya siapa. Contoh lagi, kalau misal subjeknya adalah pemimpin. Pemimpin kan bisa kayak mengumpulkan pihak yang terkait, dialog dan sebagainya, membuat kebijakan dan sebagainya. Kemudian masalah, perhatikan Ki baik-baik soalnya nanti deteksi Ki apa yang diminta di masalah itu. Contohnya misalnya kayak gini. Kalau misal teman-teman perhatikan Ki poin 2 sama poin 3. Kalau misal di soal itu sudah terjadi sikap, tindakan, atau perilaku menyimpang atau penyalahgunaan, cari ki dan utamakan ki opsi lapor atau beri sanksi. Kalau misal sudah itu sudah terjadi, anggaplah seperti ini. Pemimpin kedapatan membuat laporan palsu setelah bendaharanya melakukan cross check. Bendahara kendati pun baik menjalinkan apa namanya memiliki hubungan yang baik sama pemimpin, tidak bisa kayak di dalam kehidupan nyata tegur dan sampaikan. Tapi kalau di soal langsung ki tegas, cari ki pilihan untuk melapor atau beri sanksi. Jadi apa atau makna yang memberikan sanksi atau efek jera. Jadi kalau misal sudah terjadi penyalahgunaan atau penyimpangannya, langsung cari opsi lapor atau beri sanksi. Sebaliknya teman-teman, bagaimana kalau misal masih potensi, belum terjadi dan sebagainya? Berarti utamakan tolak, diskusi, cari opsi lain yang sesuai dengan prosedur. Paham Ki guys? Aman sejauh ini? Ada pertanyaan? Oke, Nana, aman? Nope sama Ariswandi, ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke contoh Ya, soal. anu Kak, contoh soalnya, Oke, baru kita mau bahas. Oke, kelihatan Ji? ye, Oke. eh oke, kita masuk ke contoh soal. Ini contoh soalnya. Ini salah satu ini contoh soal-soal FR teman-teman atau yang apa namanya? Berdasarkan soal-soal yang sudah dites di CPNS. Di sini kabar positifnya adalah kemarin itu rata-rata bahas terkait dengan tokoh-tokoh sejarah. Berarti kalau misal bahas tokoh-tokoh sejarah itu yang digunakan adalah cerita-cerita nyata atau sudah pernah dilakukan, bukan cerita-cerita ilustrasi atau pengibaratan. Berarti kita sudah bisa untuk deteksi dan ambil beberapa tokoh dengan ciri khas karakternya. Ntar misalnya kayak gini. Kita jawab dulu coba soal ini. Nilai integritas apa yang bisa kita teladani dari cerita di atas? Apa kira-kira jawaban tak? sederhana Kapang. Sederhana. Kalau Nope apa? Ariswandi apa? Sederhana sepertinya, Kak. Hmm. Oke, good. Mari kita cek teman-teman. Yang ditanyakan adalah nilai integritas apa yang bisa kita teladani dari cerita di atas. Oke, teman-teman yang baru bergabung atau baru juga apa namanya gabung kembali di hari ini, yang sudah gabung minggu lalu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau misal jawab soal TWK langsung fokus ke pertanyaan. Oke, kalau misal pertanyaannya ngambang atau butuh informasi lebih lanjut, baca langsung kalimat sebelum pertanyaan itu. Jangan baca dari awal. Nah, kayak gini. Apalagi di soal-soal integritas. Integritas itu biasa pengecohnya di awal, teman-teman. Penegasnya justru di terakhir. Jadi caranya adalah langsung dijawab, langsung perhatikan dan fokus di penegasan terakhir sebelum soal. Di sini kan
pertanyaannya terkait dengan sikapnya Agus Salim sempat tinggal di Gang Tinggi, lalu ke Gang Tao Pekong, Jatinegara dan beberapa tempat lain. Berarti ini pindah-pindah teman-teman. Kenapa pertanyaan kok? Kenapa bukan opsi kerja keras, Nupe? Karena dalam konteksnya itu sendiri, dia cuma menggambarkan kayak perpindahan kontrakannya, bukan hasil kerja keras dalam apa ya? Kerja keras di dunia kerjanya Kak gitu. Oke, thank you Nupe. Kalau Nana, kenapa bukan ini Nana tanggung jawab? Kenapa Kak bukan tanggung jawab? Yes. Kan soalnya ini bahas rumah Ji, Apa? bersikap sederhana. Tidak ada di sini soalnya membahas tentang tanggung jawab. Aku baca-baca sih Kak. Oke, Arisondi bagaimana Arisondi? Kenapa bukan disiplin Arisondi? Kan dia ada terus di tempat tinggalnya itu kan konsisten dan sebagainya. Ini Arisondi antara malu untuk bicara ataukah tidak ada jawabannya ataukah tidur Arisondi? Nggak jatah. Oke, teman-teman sekarang fokus. Ini kan kalau misal masalah apa namanya kerja keras itu kan selalu melekat dengan apa namanya hambatan, masalah, tapi tetap ingin atau masih ingin apa namanya dicapai tujuannya. Jadi kan kalau misal kerja keras itu kan dihadapkan sama sesuatu yang kasar, yang sesuatu menghambat dan sebagainya. Kalau dilihat di soal ini tidak ada jawaban, ini tidak ada narasi yang mengandung masalah hambatan, masalah dan seterusnya. Tapi ini mengarah ke tentang gaya hidupnya, yakni sederhana karena pindah dari kontrak ke kontrakan lain. Terus nomor selanjutnya guys, kita tingkatkan sedikit levelnya. Nah, di bagian ini, apa yang dilakukan oleh Dr. Cipto Mangunkusumo? Apa jawaban tak guys? Dapat? Nana Nupe dapat? Nana apa jawabannya? Rela berkorban, rela Nah, berkorban kapan? kalau Nupe, oke, mari kita bahas guys. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kan di sini yang ditanyakan adalah terkait dengan karakter integritas. Nana tadi sempat lihat 9 nilai itu, 9 nilai integritas, yang jujur, disiplin, tanggung jawab, Ya, MKS, JH, apa gitu namanya BCC, teh. B sama BAP ya. Inti atas kerja sama sikap. Berarti Nana, kalau misal berkaitan dengan karakter integritas, Nupe pun juga begitu. Berarti kita patokannya di 9 nilai itu. Kalau misal ada 9 nilai itu, berarti di luar dari 9 nilai itu langsung kita coret atau kita cut atau eliminasi. Contohnya, rela berkorban. Itu tidak termasuk nilai integritas, patriotisme, sama pantang menyerah. Oh, jadi berani Kak. Oke, kalau Nupe jawabannya apa? Antara berani atau peduli ya karena ada di dalam Peduli. sikap. Iya sih antara berani peduli karena sudah dua hal di sisi satu. Dan peduli, peduli saya Kak kalau saya. Oke, thank you teman-teman. Kayak gini interaksinya lebih bagus, lebih santai ke belajar. Kenapa pengen Kak dengar semua alasan dan jawaban tak? Karena supaya bisa dideteksi kesalahan tak dan cara jawab tak bagaimana dan bisa kasih solusi supaya tahu kesalahannya dan treatment yang pas. Oke, tadi kan yang pertama kan cukup mudah polanya tah karena konsisten dari awal sampai akhir karakternya. Makanya lebih mudah ditebak sederhana. Di bagian ini itu cukup belok-belok pedulinya.
belok-belok tindakannya. Kalau misal kita berpatokan sama yang kalimat sebelumnya teman-teman, kira-kira itu dia masuk di mana? Sempat diasingkan, ia terus berjuang untuk kemerdekaan. Berani atau peduli? Jangan Berani, kita dulu fokus di bagian ini ya. berani, Berani, oke. Mari kita apa namanya? Mari kita uji lagi teman-teman. Kalau kita lihat tindakannya kan pengobatan gratis. Pengobatan gratis itu peduli atau berani? Peduli sih. Oke, satu satu kosong tak peduli dulu. Satu kosong. Mengkritik pemerintahan Belanda berani atau peduli? berani, Berani satu sama Ya ya. kan nih. Sempat diasingkan ia terus berjuang peduli atau berani? berani. Berarti dua satu. Berarti jawabannya adalah berani. Kesimpulannya Nih. teman-teman, soal-soal yang berkaitan dengan kompleksnya nilai-nilai integritas, caranya dijawab adalah pertama, lihat ke yang paling mayoritas apa nilainya. Mayoritas apa? Yang kedua, cara cepatnya adalah itu paling dominan dan paling sering itu sudah ditegaskan di kalimat terakhir sebelum soal. Makanya penting sekali untuk baca di kalimat terakhir sebelum soal. Kalaupun ternyata ragu Ki di bagian itu, ya lihat Ki lagi kalimat sebelumnya atau yang di sininya. Nah, sisa kita eliminasi apakah memang itu sudah tepat mayoritas atau tidak. Jadi jawabannya adalah berani. Paham no Nana? Iya. Siap. Jadi yang lebih Oke. dominan ya. Aman? Kita next. Iya. Oke. Nah, sekarang teman-teman, itu kan tadi pola soal pertama. Ada tiga pola soal integritas yang sering muncul di CPNS. Pertama kan itu cukup mudah. Kalau misalnya nilai-nilai yang dijabarkan. Cuman challenge-nya adalah kalian harus bisa tentukan nilai apa yang sesuai. Nah, pola soal yang kedua adalah akan dijabarkan opsinya kayak gini. Panjang-panjang. Terus yang ditanyakan adalah perilaku berintegritas yang dicontohkan oleh Muhammad Yamin sebagai tokoh pergerakan nasional menunjukkan bahwa apa? Coba teman-teman, jangan dibaca dulu narasinya. Ada gini nah, kita pelan-pelan nah. Tadi kan kita bisa lihat cara jawab soalnya toh. Kita sekaligus pelajari pola-pola soal. Ada juga jawab dengan langsung opsi. Bagaimana caranya? Ada beberapa syarat. Pertama, hindari jawaban provokatif. Dan hindari jawaban yang tidak inklusif atau hanya berpihak pada pihak tertentu. Misal, hanya berpihak ke minoritas, hanya berpihak kepada golongan-golongan bangsawan, hanya berpihak kepada bla 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 bla. Dalam soal wawasan kebangsaan, utamakan ki berpihak kepada semua orang atau berpihak atau berpihak secara inklusif atau menyeluruh. Nah, kalau dilihat teman-teman, tanpa kita baca narasi, ini bisa kita eliminasi. Kalian bisa dapat jawabannya tidak? Lupa atau Nana ada jawabannya yang kita sudah pegang? Mesti membaca anu Kak narasi. Yang Masing-masing Persatuan dan baca Kesatuan narasi. Pemuda. Oke, coba jangan baca narasinya Nana. Langsung kita fokus ke opsi. Iya Nana. Dapat? Kalau Nupe, Nana Cek, apa Nana? cek kalau nggak salah sih. Charlie Kak, Persatuan dan Kesatuan Pemuda menjadi Oke kekuatan. Nana. Iya C juga. C. Oke, pertanyaanku Kalau nggak untuk salah sih. oke, pertanyaanku untuk Nupe sama Nana. Kenapa bukan opsi error? Karena Itu Sumpah Pemuda tuh. Oh, Heeh. apa gini Oh, Kak? atau apa Nana bicara ini Nupe bicara mikir. siapa ini Kak? Nupe coba dulu Nupe. Iya, Kok? salah nih. Oke, oke, oke. Eh, kenapa bukan karena apa ya? Karena tadi kita bilang coba lihat
yang lebih inklusif lah ya. Jadi C Mm-mm. jawabanku Kak. Karena jadi bukan E karena dia terlaksananya Sumpah Pemuda merupakan bukti utama prestasinya Muhammad Yamin jadi lebih ke personal. I don't know, Oke, good job. just like Nope, it. Nana pun juga gitu jawabannya ya? Iya. Iya sama. Yes, itu jawabannya teman-teman. Kalau dilihat tanpa pun baca narasi Ki, ini sudah cukup bisa Ki eliminasi beberapa dengan beberapa opsi dengan perhatikan yang seperti ini. Pertama, opsi alfa itu negatif karena ada kata-kata provokatif di sini. Kata hanya bisa dicapai jika para pemuda bla bla bla. Berarti seolah-olah hanya satu faktor yang mempengaruhi. Bravo pun juga bilang begitu tanpa sumpah pemuda. Nah, ada ini pun ada kata-kata mustahil. Terus yang Charlie lebih inklusif, tidak provokatif. Delta menjadi ujung tombak satu-satunya. Error hanya sifatnya personal. Berarti jawabannya adalah Charlie. Yang mau saya sampaikan adalah di soal-soal wawasan kebangsaan itu kalian harus bisa temukan polanya dan harus kita terbiasa dengan diksi-diksi negatif. Bagaimana caranya untuk menentukan diksi-diksi negatif? Ya harus kita terbiasa untuk ketemu soal. Jadi ini pentingnya selalu kita bahas terkait dengan soal-soalnya. Terus nomor 4 teman-teman. Nah, sama tadi polanya. Kira-kira apa jawabannya di sini? Kita ke alfa dulu coba. Coba jangan kita dulu baca yang ini narasinya. Jangan dulu baca narasi. Ke alfa. Organisasi modern menjadi faktor utama yang paling penting dan efektif untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Positif atau tidak? Alfa positif atau negatif? Nope Nana. Ada juga satu orang di Ariswandi bicara nang kalau misal ini Nope Nana bagaimana opsi alfa positif negatif? Bingung? Bukan nggak BK, karena ada lebih mudah dicapai. Terus gini, BK kan? Nana langsung jawab semua ya. Kalau Nope bagaimana Nope? Asal juga kayak B Kak, bravo. Oke. Teman-teman, sama aja tadi. Alfa itu ada kata kunci faktor utama itu bikin negatif, kan terlalu terlalu dominan dan sebagainya. Bravo itu lebih inklusif. Charlie khusus untuk apalagi untuk para bangsawan dan sebagainya. Ada kata-kata delta tidak cukup hanya dengan menjalankan organisasi modern, seakan-akan mendiskriminasi yang organisasi modern. Budi Utomo apa namanya merupakan organisasi yang diinisiasi dan menjadi fokus oleh para dokter untuk kepentingan rakyat. Ini tidak ada kaitannya dengan integritas. Makanya jawabannya adalah bravo. Bravo. Oh. Oke, cukup mudah. Oke, model soal Oh ketiga jadi teman-teman. kalau Apa Nana? kalau ada soal sepanjang ada soal tes kayak beginian, nggak usah dibaca soalnya apanya di narasinya langsung pertanyaannya di. Tidak selamanya Nana. Tidak selamanya. Sebetulnya kalau misal kalian sebetulnya kayak gini. Saya kalau saya itu kan selalu kuutamakan langsung baca opsi tanpa baca soal. Kalau saya, cuman saranku jangan gitu loh. Kenapa? Sebaiknya apa namanya pelajari gitu dulu pola-pola soal. Ada beberapa alasanku kenapa langsung ke opsi jawab-jawab soal. Karena kalau misal bisa lihat beberapa diksi dan terbiasa dengan pola opsinya, itu cukup mudah kita temukan kalau misal langsung dengan opsi. Tapi kalau misal belum terbiasa dan belum lihat pola-pola soal yang lain, tidak langsung bisa simpulkan, langsung jawab opsi, apa namanya fokus ke opsinya. Jadi sebaiknya ke opsi apa namanya soal dulu, lihat narasi baru ke opsi. Oke, Nana? Oke. Kita next teman-teman. Model soal yang ketiga berkaitan dengan integritas. Nah, yang ini cukup panjang. Ini tidak apa namanya kalau kita lihat pertanyaannya.
Bagaimana pemerintah dan institusi publik memulihkan kepercayaan masyarakat melalui prinsip kejujuran? Mari kita coba jawab sama-sama. Yang mau dicapai adalah supaya masyarakat itu percaya lagi pemerintah dan institusi publik dengan cara jujur. Apa nih jawaban tak kira-kira? Alfa positif atau negatif? Mengubah penegakan hukum dan mengadopsi pendekatan yang lebih transparan. Positif atau negatif? Kita fokus ke alfa dulu. Nana Nope Ariswandi. Positif Alfa positif? Nope? positif Kenapa, Kak? Alfa positif atau tidak? Alfa positif. Cuman apakah hanya tentang korupsi? Kan ada yang lain. Oke. Bukan hanya tentang korupsi. Oke, pertama teman-teman, masih ingat kita tadi yang SML, subjek, masalah, dan lokasi. Ini kan karakter soal, lah. Coba deteksi. Subjeknya di soal ini siapa? Pelakunya siapa? pemerintah. Pemerintah dan institusi publik. Oke. Penegakan hukum itu pemerintah, institusi publik atau aparat penegak hukum? Oke, ini tidak connect subjeknya, toh. Makanya dia negatif. Poin kedua, kenapa alfa juga itu bisa negatif, teman-teman? Karena di sini tidak bahas masalah spesifik tentang korupsi. Makanya ini cuman tapi soal dia di opsi alfa cuman bahas tentang korupsi, makanya dia negatif. Poin kedua, positif atau tidak? Opsi Bravo positif atau negatif, Positif guys? kata Apa? positif Oke, kalau Nope, Positif sih, Kak. oke. Mari kita pelan-pelan coba. Bagaimana pemerintah dan institusi publik, ini subjeknya toh, memulihkan kepercayaan masyarakat melalui prinsip kejujuran. Coba, siapa yang bohong di sini? Pemerintah atau masyarakat? Kenapa, Kak? pemerintah bohong Di dalam soal melakukan kampanye siapa yang bohong? Siapa yang tidak dipercaya di sini? Eh, Di soal pemerintah toh? Oke. yes. pemerintah Kalau Bravo, siapa yang dia suruh percaya? Siapa yang disuruh sadar? Masyarakat. Masyarakat. masyarakat Padahal yang disuruh sadar siapa? pemerintah Pemerintah. Kan tidak negatif. connect toh? Hmm. Nah, tidak nyambung nih di bagian ini. Iya. Kenapa? Karena yang bohong kan pemerintah sama institusi publik. Berarti yang harus sadar mereka, bukan masyarakatnya. Pertama. Kedua, kampanye-kampanye itu biasanya di opsi itu sifatnya tersier sekali. Jangan Ki utamakan selalu kampanye-kampanye. Misal kayak pemberantasan korupsi, pemberantasan dan bla bla bla. Utamakan pendekatan kampanye itu singkirkan dulu. Kenapa kampanye itu kadang atau begini, jadikan opsi terakhir lah. Karena kampanye itu tidak menjamin efektivitas di tengah masyarakat Indonesia, masuk lewat jalur kanan, keluar jalur kiri. Makanya itu kampanye negatif. Kalau Charlie positif atau tidak? Positif kak itu jawabannya apa? Positif Kalau Nupe, Ariswandi, Eh, Positif sih. oke kita positifkan ini. Kalau Delta, apa artinya Delta? Melakukan reformasi sistemik, atau artinya reformasi? Melakukan pembaharuan. Oke, pembaharuan, perubahan, sistemik artinya adalah terstruktur, toh berarti perubahan secara terstruktur, Struktural gitu. struktural boleh. Intinya yang apa namanya mau dirubah dari atas sampai bawah.
Whistleblower tahu artinya tidak? Yang di opsi delta ini. Apa maksudnya tuh, Whistleblower. Kak? Whistleblower. Tahu? Enggak. Whistleblower itu kan kabar bompol ya kalau di istilahnya. Kalau bahasa Inggrisnya pajama-pajama. Orang yang membuka kasus, memberikan informasi untuk apa namanya menemukan kata kunci kasus, mengembangkan kasus dan sebagainya. Itu disebut whistleblower. Pertanyaanku teman-teman, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui prinsip kejujuran, apakah melakukan reformasi sistemik dengan pengawasan dan sebagainya itu sudah itu positif atau negatif? Nope Nana Arswandi, Negatif kapang negatif kampa. karena perubahan dia. Kalau Nana, Saya minta dijawab itu negatif karena dia itu lakukan negatif. perubahan. Oke, negatif juga ya. Sorry, Nupe. Kalau Nupe, Pale. Apa, kenapa, Kak? Yang melakukan reformasi sistematik? Positif atau negatif? Sebenarnya bagus sih, positif sih. Reformasi sistematik, cuman butuh waktu dan tidak mudah. Oke, kalau error bagaimana? Positif atau negatif? Nupe Nana Arswandi. Positif Kak, karena suruh masyarakat itu melibatkan masyarakat ini. Oke, good. Di antara Charlie Delta error yang positif, teman-teman, apa jawabannya kalian? Cek Nana error. Kalau Nupe, CKC bukan error. oh, oke, thank you Nana. Nana, ini, ini ya, apa namanya puasa tuh Nana? Iya Kak sudah lobet ini. Oke, Nupe, jawabannya Nupe. Charlie, Kak. Oke, mari kita cut teman-teman. Kita ke Delta dulu karena tidak ada yang pilih. Sebetulnya kalau opsi Charlie itu yang paling beda tipis itu antara Delta sama error guys. Charlie itu bahkan sifatnya negatif. Membentuk lembaga independen yang menjadi pertanyaan adalah lembaga independen ini bisa dipercaya atau tidak. Terus yang kedua, ketika ini yang berbohong, terus apa lagi yang dipakai? Makanya membentuk lembaga independen itu tidak menyelesaikan masalahnya dari bawah. Dia justru akan berpotensi menyelesaikan masalah baru. Walaupun dia memantau integritas dan transparansi, ini sifatnya negatif. Oke. Terus opsi delta, melakukan reformasi sistemik yang mencakup pengawasan dan sebagainya, dibandingkan opsi error, ini opsi error jauh lebih lengkap. Karena yang ditanyakan kan prinsip kejujuran. Yang namanya jujur berarti harus kita transparan, akuntabilitas, dan sebagainya. Apalagi di opsi error langsung melibatkan masyarakat dengan mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja pemerintah. Jadi dari hulu ke hilir itu masyarakat sudah tahu secara tidak langsung sudah membangun kesadaran kejujuran. One guys, Harus ada partisipatif masyarakat gitu ya, Kak? kenapa yang di mana di soal ini atau Yes. semua kebijakan atau semua soal? Yang meminta terkait, yang menyasar apa ya, yang targetnya masyarakat. Berarti harus ada partisipatif langsung begitu ya? Yes, karena kan yang tidak percaya kan masyarakat. Hmm. Caranya untuk membangun kepercayaannya mereka adalah langsung libatkan langsung. Kalau Hmm. misal melakukan reformasi sistemik, itu apa namanya permasalahannya itu cukup kompleks. Memperbaiki dari atas sampai bawah itu tidak memberikan jaminan secara langsung dari akar terkait dengan masalah kejujuran. Sementara kalau dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja bagi subjek yang tadinya tidak percaya, itu bisa secara langsung melihat dan menilai. Jadi secara tidak langsung itu sudah membangun kejujuran. Aman, Oke, Pak? oke. Oh jadi ini CK karena ada lembaga independen di Di tidak Charlie ini kenapa menjamin di negatif? situ.
Karena ada lembaga independen, tapi di situ ada tulisannya dan transparansi pemerintahan. Itu yang Oke. bikin ini Kak. Oke, it's okay. Thank you Nana. Thank you Nope. Iya, memang pengecualinya di sini transparansi, transparan pemerintah dan sebagainya. Cuman kalau misal cukup kita baca di sini untuk lembaga independen, coba kita pakai logika yang sifatnya personal. Kalau misal tidak percaya sama sesuatu misalnya, apakah akan kita panggil orang ketiga untuk memata-matai atau sebaiknya kita yang terlibat langsung? Jadi kayak kayak gitu-gitu yang sifatnya wawasan kebangsaan. Makanya membentuk lembaga independen itu sifatnya negatif karena justru tidak memberikan kepastian dan justru berpotensi menciptakan masalah baru. Aman? Oke. Jadi pola-pola soal integritas itu kayak gitu teman-teman. Ada tiga tadi. Awalnya tuh Kak, sebenarnya Hmm. tadi mau Kak pilih cuman itu karena di situ langsung membahas terkait pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja kayak melibatkan masyarakat, tapi kan soalnya tidak membicarakan terkait pemilu. Nah, itu yang kupikir, jadi kepilih C. Oh, oke, Gitu. paham, paham. Oke, yang ditanyakan pemerintah. Oke, thank you, Nupe. Yang ditanyakan adalah pemerintah sama institusi publik kan. Pemerintah itu contohnya kayak gimana? DPR ya, DPR, MPR dan sebagainya lah. Begitupun juga institusi publik yang kayak misal apa namanya rumah sakit dan sebagainya. Di sini kan pengambilan keputusan bukan berarti kayak ikut terlibat dalam rapat yang sifatnya para manajer dan sebagainya. Contoh lah kayak di DPR. Itu kan kalau misalnya mau buat undang-undang, itu kan wajib dilibatkan masyarakat. Nah, itu disebut dalam pengambilan keputusan. Pemantauan kinerja pemerintah itu kan dalam aspek pengawasan. Jadi, apa namanya, yang seperti ini itu justru jauh lebih mudah untuk dipercaya karena melibatkan langsung. Oke, Kak. Oke. Sorry, Nupe ini panggilannya memang ya Nupe ya? Nupe dari singkatan Nurul Febrianti, Kak. Astagfirullah. Bagus apa namanya? Nana juga gitu. Singkatan juga Nana. Tidak ke asli asli. Oh, siap. Oke, mari kita coba tes teman-teman. Izin saya pindahkan dulu. Asli-asli. Oke, jelas Ji soalnya. Perbesar, perkecil, aman? Jelas, Kak. Oke, silakan coba teman-teman. Ada 5 nomor. Silakan coba dulu nomor ini, nomor satu. Silakan 1 menit. Dimulai dari sekarang. Catat dulu nah, kita jawab sekaligus. Nomornya saja dicatat. Sorry, jawaban tak saja dicatat. Atau diingat. 30 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah teman-teman. Next. Eh, ya connect. Oke, ingat Ya. dulu nah. Ntar kita bahas sekaligus. Oke. Oke, nomor 2.
30 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, next nomor 3. Tunggu. Oke, silakan nomor 3 guys. 30 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, time's up guys. Oke, nomor 4. Silakan 1 menit. Udah? Sampai Nana? Aman? Sudah Kak. Next. Aman. Oke, terakhir teman-teman di nomor 5. Oke, nomor 27. Sudah? Sudah? Sudah Kak. Oke, Nupe bagaimana Nupe aman? Aman, Kak. Aman kah? Luas sekali nih semua. Oke, kita mulai dari nomor terakhir dulu teman-teman, nomor 27. In this question, apa jawaban tak? Memberikan hadiah kepada seorang guru. Yang ini yang tidak termasuk enggak sih, Kak? Jenis Iya. gratifikasi yang Kalau tidak Nupe masuk. apa jawabannya? Yang Saya tidak. antara Bravo atau Delta, Kak. Bravo atau Delta? Oke.
Guys, masih ingat tadi itu gratifikasi apa? Gratifikasi itu em, yang tidak ada perjanjian dari awal, nggak sih pemberian hadiahnya? Oke. Eh, Gratifikasi itu kan tidak ada perjanjian dan sebagainya. Kita berikan materi kepada pejabat. Kenapa? Atau pelayan publik, ASN dan sebagainya. Kenapa ini tidak boleh? Karena dikhawatirkan mempengaruhi keputusan. Contoh, Nana sama Nupe adalah masyarakat biasa. Saya seorang petugas. Nana sering kasihkan kata luar. Tidak ada maksud apa-apa. Nah, ketika dalam pengambilan keputusan, yakin dan percaya bakal ada tersirat nih. Oh, Nana pernah baik Kak dibanding Nupe. Itu akan mempengaruhi keputusan, makanya dilarang. Nah, sekarang teman-teman yang tidak masuk dalam gratifikasi yang tidak masuk dalam kategori korupsi. Memberikan uang kepada seorang polisi untuk mempercepat proses pengurusan SIM. Ini korupsi. Korupsi, gratifikasi, masuk neraka, jahanam dan sebagainya. Bravo, memberikan uang kepada seorang dokter sebagai imbalan atas pelayanan medis yang baik. Korupsi. Seorang dokter memberikan imbalan. Ini masuk tidak, Nana? Siapa Jawabannya tahu Nupe dokter. kan tadi Bravo ya, Bravo Delta ya Nupe. Oke, ini Masuk. Nana. Oke, ini sudah termasuk gratifikasi teman-teman. Kenapa? Karena sudah mengatasnamakan pelayanan medisnya dalam profesi kedokteran. Jadi tidak boleh diberikan yang seperti ini karena sudah masuk gratifikasi. Gratifikasi yang paling kental sering dipraktikkan oleh tokoh-tokoh pejabat kita yang kayak gini, yaitu memberikan hadiah kepada seorang pejabat pemerintah agar memperoleh kontrak proyek secara tidak adil. Memberikan hadiah kepada seorang pejabat pemerintah agar memperoleh kontrak proyek secara tidak adil. Ini sifatnya negatif. Karena ini sudah masuk gratifikasi. Terus memberikan uang kepada seorang petugas kebersihan untuk membersihkan lingkungan sekitar. Ini bukan gratifikasi guys, tapi ini artinya upah. Karena dia kan kerja, kemudian dikasihkan intensif atau dikasihkan uang, itu bagian dari upah. Error memberikan hadiah kepada seorang guru sebagai ungkapan terima kasih atas bimbingannya. Tidak ada maksud lain, itu sudah termasuk gratifikasi. Makanya teman-teman ada satu bibit gratifikasi yang tidak kita sadari selama ini. Ketika waktu SD kayaknya deh, terima rapor Ki. Pernah Terima tidak kalian yang makan-makan waktu terima rapor? kasih. Ya, Pernah toh? Kak, ya. Oke, itu kan tidak ada aja maksud lain tak. Nah, cuman ketika satu si guru seperti itu ASN, itu sudah termasuk gratifikasi kalau misal kita kasih makanan. Oh, Oke. Itu nomor terakhir teman-teman. Kita ke nomor 4 guys. Nomor 4 apa jawaban tak? Wih. Oh ini. Apa jawaban tak yang tadi Bu Rina? ini juga dua jawaban, Kak. Apa itu? Sampai. Antara Bravo atau Delta. Kalau Nana, Apa enggak? apa? Delta. Delta. Delta, Kak. Oke, thank you Nana. Di sini kan pertanyaannya adalah tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh Bu Rina? Apa memang masalahnya? Kalimat sebelumnya bilang, Bu Rina bertemu dengan seorang calo yang menawarkan bantuan untuk memasukkan Budi ke PTN dengan imbalan sejumlah uang. Pertanyaanku ke teman-teman, yang masalah ini terjadi mi atau belum? Sudah ada mi bisa ditetapkan pelakunya atau belum? Bagaimana Nopen Nana? Kenapa, Kak? Di soalnya ini, Kenapa, yang Kak? di narasinya ini, di narasinya ini sudah ada, sudah terjadi atau belum? Ataukah sudah bisa ditetapkan pelakunya atau belum? Eh, bertemu dengan seorang calo. Hmm, Sudah ada pelaku, sudah ada pelaku. pelakunya. Kalau Hmm. misalnya Ada sudah ada nih pelakunya, tindakan apa?
Sudah ada nih pelakunya, Iya, sudah ketemu ada dengan pelakunya. seorang. Heeh. Nah, kembali ke bagian awal tadi. Ketika sudah terjadi penyimpangan atau sudah ada pelakunya atau sudah ada yang bisa ditetapkan sebagai pelaku, berarti opsinya langsung lapor. Jadi langsung lapor. Iya. Del tadi. Kenapa harus dilapor supaya itu ada efek jera, sanksi dan sebagainya. Ini langsung Maka melapor. jawabannya adalah delta. Paham, guys? Berarti kapan Oke. jawaban itu yang BK? Ketika contohnya belum ada subjeknya begitu, pelakunya. Kenapa? Kenapa lupa? Kalau untuk jawaban yang bagian Bravo, kapan itu kira-kira dipilih Kak ketika narasinya Oh, itu narasinya kayak gini loh. tidak Eh, menetapkan si seorang calo gitu ya, Oke. yang menolak Narasinya kayak tawaran. Itu narasinya kayak gimana? gini. Sebetulnya kayak misal calo yang sudah jelas pelakunya ini tidak bisa Miki tolak, tidak bisa Miki apa namanya, tidak bisa Miki cari opsi lain. Tapi yang kayak misal pilihan-pilihan menolak biasanya soal-soalnya kayak begini. Atasan pemimpin perusahaan meminta seorang pegawai untuk memasukkan anggaran. Opsi apa yang akan Anda lakukan ketika Anda menolak, maka akan terjadi pemecatan dan sebagainya. Jadi jangan pernah takut dengan pemecatan, tapi kalau di soal itu fokusnya adalah menolak tawaran tersebut dan mencari jalur lain untuk bla 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 bla. Nah, begitu-begitu dia pasangannya kalau misal yang cari jalur lain. Oke Kak, paham-paham. Oke, no. Oke, kita ke nomor 3, guys. Nomor 3 itu tentang. Oke, Tentang kejujuran. pertanyaan apa Nana? Tentang Ya, ini nomor 3 tah tentang Muhammad Hatta. Apa jawaban tak? iya, jujur Kak. Jujur, kalau nupe Jujur juga Kak. jujur. Ini Kak tadi Muhammad Hatta. Yang Muhammad Hatta tah. Perasaan tidak ada ini. Kenapa ya? Nomor Bukan yang 3. yang ini Kak. Kenapa nupe Nana? Oh, kukira yang kasusnya Haji Agus Salim dan Kartini. Oh, kita pindah balik dulu. Kita ke nomor 1 Pak dulu. Nomor satunya ini ya, yang terkait dengan ini tah Haji Agus Salim Kartini ya. Oh, nomor berapa? Oh, sorry Nomor sorry lima sorry. belas dari nomor 15 yang Jenderal. Oh, jenderal ini nomor 15 ya. Ini nomor satu tah? Iya, Oke, apa lima jawabannya belas nomor 11. satu? 15 itu berani mungkin. Berani mungkin. Nana apa mungkin? Nana apa? Halo Nana. Nih Nana, ndak pergi boleh sebuah kah? Oke, kita jawab teman-teman. Sikap yang ditunjukkan oleh Jenderal Hogeng Imam Santoso merupakan penerapan nilai integritas apa? Apa memang yang dilakukan? Yaitu menyelidiki berbagai kasus tanpa pandang bulu, termasuk kasus yang menjerat orang dekat Presiden Soeharto. Berarti kan ada ancaman. Ah, berarti dia Anu masuk Kak, di. berani jawabanku. Oke, jawabannya adalah berani. Karena ada di sini berani itu selalu melekat dengan ancaman. Berani itu selalu melekat dengan konsekuensi dan sebagainya. Ketika seseorang melakukan sesuatu di tengah konsekuensi ancaman, kegelisahan, nah itu berani. Next teman-teman, apa jawaban nomor 16? Yang Haji Agus Salim. Em,
sederhana. Oke, Nupe apa? Kalau nggak salah, eh, Bertanggung jawab atau berani? Kurang tahu sih, Kak. Bertanggung jawab atau berani dua ya. Sederhana juga. Tiga berarti semua. Oke, mari kita lihat teman-teman. Agus Salim menolak pengalihan beasiswa tersebut karena merasa bukan karena jerih payahnya. Jerih payah itu berarti dia fokusnya kata jerih payah ya. Berarti kerja keras. Good job. Kerja keras harusnya Nup. Nah, kenapa? Karena fokusnya di jerih payah. Kenapa? Kapan Ki bisa pilih sederhana guys? Sederhana itu selalu melekat dengan apa namanya potensi atau kekayaan. Jadi kalau misal ada orang bisa Ji yang berlebih tapi dia pilih yang apa namanya underrated atau misal nilai yang di bawah itu bagian dari sederhana. Oh Jadi ya, ada oh. potensinya. Contohnya kayak gini teman-teman. Seandainya kalimatnya bilang gini, fokus nah. Agus Salim menolak pengalihan beasiswa tersebut karena apa namanya kategorinya keluarganya dikategorikan sebagai keluarga yang mampu. Nah itu baru sederhana. Paham gitu? Nah ini kan dia framingnya di masalah jerih payah. Kalau sempat tadi Nana Nupe bertanggung jawab ya. Iya, kalau saya bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu selalu melekat sama amanah, kewajiban dan sebagainya. Cuman kan tidak ada kaitannya sama amanah. Ya. Berani tidak masuk berani karena tidak ada masalah ancaman, kemudian tidak ada masalah hambatan atau kegelisahan. Nggak lihat tadi sih yang jerih payahnya. Jadi gerah, bukan Oh, kerja keras. oke. Semoga bukan karena kalau saya, lapar haus. Apa Eh, Nana? kalau saya tadi lihatnya sini merasa bukan, tapi ada jeri payak. Tapi ini kan ada 9 selalu juara di kelasnya. Kalau apa? Juara di Iya kelas ya? kak, pusing kak ini dengannya. Kan ada yang bilang di Hmm, sini merasa menolak tuh karena pengalian beasiswa tersebut karena merasa bukan. Jadi narasa tuh bukan, tapi ini anak pintar ki karena oke, selalu juara di kelas. oke. Jadi pula sederhana ki. Masya Allah. Oke. Eh, oh, justru selalu bukan kan sebaliknya Nana. oke, oke. Justru kalau misal juara ki Down justru to earth mengharap kayaknya beasiswa deh. ki enggak sih? Humble, humble. Hafal ya. Justru justru bukannya orang-orang dapat prestasi dan sebagainya untuk beasiswa ya. Justru tidak uji beasiswa. Oke, kita fokus ke soalnya. Ini kan oke kalau misal Nana baca dari sini dia kan apa namanya terlihat berprestasi, integritasnya sejak muda, kemudian menolak beasiswa dari Belanda. Karena Kartini harus menikah, dia terpaksa harus melepaskan dan sebagainya. Di sini kan sebetulnya yang sifatnya storytelling, guys. Dia itu masih pengecoh sebetulnya. Makanya hati-hati ketika baca narasi. Ini bakal dapat ki beberapa nilai kalau misal ini patokan tak. Di sini bisa ki mungkin ambil apa namanya mandiri. Bisa ki juga ambil berani, peduli dan sebagainya. Karena apa dia khususkan era Kartini. Cuman makanya saya sampaikan fokusnya itu di kalimat terakhirnya. Aman guys? Aman anak Nopek? Oke, Kak. Oke, kita ke soal terakhir. Jawaban tak apa? Jujur, Apa? jujur, Jujur. Dut. Nan apa? Oke, mari kita bahas. Di sini kan yang ditanyakan adalah sikap yang ditunjukkan oleh Baharudin Lopa merupakan penerapan nilai integritas apa? Dia kan sudah isi bensin, sorry, asistennya isi bensin, kemudian dia tolak disuruh sedot kembali.
Dia bilang saya punya uang jalan untuk beli bensin dan itu harus saya pakai. Ini sebetulnya teman-teman, jawaban yang paling tepat ialah mandiri. Kenapa bisa mandiri? Karena dia, kenapa? Oke. Teman-teman. Oke, kenapa bisa mandiri? Karena di sini kan ada opsinya dibelikan sama asistennya. Tapi terus kalimat penegasnya adalah saya punya uang jalan dan itu harus saya pakai. Jadi itu bagian dari kejujuran, kemandirian. Aman Nana Nupe. Beda tipis kiri Kak. Banyak caranya yang dibedakan kalau kejujuran. Oh, oke. Kalau misal jujur, itu selalu berkaitan erat narasinya sama soal-soal potensi kebohongan, manipulasi, dan tuntutan transparansi. Nah, kalau misalnya jujur, narasi-narasi soalnya seperti ini, baik itu masih potensi, sudah terjadi bohong atau manipulasi. Itu baru kita bisa pilih jujur. Cuman di bagian ini kan dia sifatnya opsional. Karena ada yang isi bensin tapi dia tolak, kemudian dia pakai personalnya, berarti kemandirian. Aman? Aman Kak. Kalau mandiri tadi apa Kak? Beda-beda tipis dia. Salah, iya, salah satu contohnya lagi yang lain mandiri. Mandiri. Ah, tunggu coba saya carikan soalnya ya. Mandiri, sebetulnya kalau mandiri itu kan contohnya adalah gimana ya? Iya, kita cari soalnya dulu. Hmm. Nah, coba kalau ini teman-teman, apakah dia termasuk mandiri atau tidak? Muhammad Hatta, dia mandiri atau tidak? Kayak bisa dibilang jujur, bisa juga dibilang mandiri. Karena mengembalikan sisa uang kas itu kepada pemerintah kedubes. Oke, bisa dibilang mandiri, bisa dibilang jujur. Oke, pertanyaanku kayak gini. Kalau misal mandiri, mandiri tadi identik dengan apa, Nupe Nanda? Identik dengan ada opsi lain atau bantuan lain toh dari pihak lain toh, itu mandiri. Oke, sepakat Ki? Aman? Mandiri itu adalah ada Oke, bantuan lain. oke. Narasinya itu selalu berkaitan erat dengan opsi Opsi. bantuan atau keterlibatan pihak keterlibatan pihak lain. Oke. Kalau jujur selalu identik dengan potensi kebohongan, apa namanya? Manipulasi dan tuntutan transparansi. Man? Berarti jawabannya mandiri, Kak. Oke. Mari kita jawab sama-sama teman-teman. Di sini kan segera memerintahkan mengembalikan uang sisa itu kepada pemerintah via Kedubes RI di Bangkok. Apa memang yang dilakukan? Uang apa memang itu? Uangnya adalah uang itu masih utuh karena ongkos pengobatan tak sebesar dari dugaan. Berarti kesimpulannya adalah ada uang diberikan oleh negara untuk apa namanya pengobatan Muhammad apa namanya wakil Presiden Muhammad Hatta, tapi dikasih kembali uangnya karena sudah dipakai sesuai dengan keperluan. Berarti itu identik dengan disiplin tidak mungkin. Mandiri tidak. Sederhana Bertanggung tidak. jawab.
Kenapa bisa bertanggung jawab, Nupe? Karena di narasinya dia diberikan duit sama pemerintah, tapi ternyata cuma sebagian yang dipakai. Good job. Itu jawabannya. Berarti bertanggung jawab itu mengarah ke amanah. Jawabannya sebetulnya di bagian ini adalah bertanggung jawab. Kenapa bisa bertanggung jawab? Karena keperluannya itu sudah disesuaikan dengan peruntukannya. Kalau misalnya ada sesuatu yang sudah dipakai dan ternyata masih lebih dan sudah dikembalikan, itu berarti bertanggung jawab. Padahal Asbun nggak tadi, Kak. Apa? Asbun nggak tadi. Masya Allah, bahasa Gen Z dia. Asbun nggak tahu. Oke, ada lagi pertanyaan Upet Nana. So far, so good, Kak. Thank you. Oke, thank you Nana. Bagaimana? Aman. Aman. Oke, kita ketemu lagi besok ya. Kelasnya kalian lagi besok ya. Ada sih, Kak. Kelas cuman nggak tahu jadwalnya TWK atau apa. Oke, kemungkinan besok kita ketemu lagi karena info yang saya dapat itu besok masih ngajar ke SKD online dan ya kalian prepare jam 14.30 atau kita mau ke sore atau bagaimana? Oh, kita lagi Kak yang ngajar? Oh, memang ganti-ganti ya? Bertanya juga. Salah Nggak Kakak apa-apa. Kodong. Bertanya dengan nada lemah lembut, Kak Kodong. Oh, baper kan Upe. Oke, jangan ya Pak, saya. Sore boleh, Kak. Nana bagaimana? Mana Nana kalau sore kayak lebet sekali nih. Sabar, Nana. Udah mau buka Iya, kok. Kak. Oke, tunggu saya Karena info kalau dari pagi saya chat rumah, admin. Apa? kalau pagi saya chat rumah. Kalau pagi ngechat rumah, jadi sore saja. Oke, kalau misal besok diinfokan admin siang-siang, sampaikan saja kalau bisa sore nah, atau Bisa bagaimana yang kalau time itu tergantung paling di nanti. sider, Kak. Jarang nggak muncul di grup. Sorry, Nana posisinya di daerah Ya, mana Kak. sama Nupe? Siapa ditanya nih, Kak? Nana sama Nupe, daerah mana kalian? Oh, kalau saya di Palopo, Kak. Nupe? Makassar. Oke, oke, see you guys, semoga bisa ketemu. Oke, thank you, Kak. Assalamualaikum. Surga Ki. Iya. Waalaikumsalam. Yuk.